lu kenapa, katanya belakangan ini nggak pernah ngomong, nggak pernah itu. Akhirnya gue cerita gini, terus dia kayak, oh sorry, katanya dia bilang. Itu hal yang bikin gue lega. Dia minta maaf karena sorry, gue nggak tahu kalau misalkan lu lagi ngadepin hal yang seberat itu. Halo, gue Via, umur 22 tahun. Kesibukan sekarang lagi koas di salah satu universitas di Jakarta. Halo, gue Erza, umur gue 24 tahun. Kesibukan gue sekarang lagi jadi advertise staff di salah satu badan usaha milik negara. Nama gue Alfi, umur gue OTW 20. Kesibukan lagi persiapan mau kuliah. Diagnosis dari psikiater yang gue terima itu, gue terlalu cepat mengambil keputusan, terus kecemasan berlebih, terlalu banyak memikirkan hal yang sebenarnya tidak perlu difikirkan, dan menurut gue itu perlu dan sangat penting, tapi menurut psikiater gue itu enggak, sebenarnya itu cuma ngebebanin pikiran gue doang. Kalau dari psikiater sih depresi ya, banyak depresi gitu, dan banyak overthink, hampir-hampir mirip kayak tadi. Terus kalau dari psikolog itu bipolar disorder. Kalau gue sendiri, gue didiagnosa depresi berat oleh 3 orang psikiater, dan gue didiagnosis BPD, Borderline Personality Disorder. Kalau untuk sekarang perasaannya gimana? Fine, kayak baik-baik aja sih, nggak ada kayak kendala. Cuman kayaknya sebulan lalu atau 2 bulan lalu tuh sempet ngerasa kayak depresi banget gitu, sempet kayak pengen kabur dari rumah, udah nggak tahu lagi mau ngapain, udah capek gitu. Itu sih. Kalau menurut lo, buat lo sendiri yang nge-trigger hal itu sih apa? Banyak sih, kan gue belum gap year ya, 2 tahun apa setahun. Jadi kayak ngerasa kok teman-teman gue udah kayak kerja, gue kuliah aja belum. Terus teman-teman gue kuliah udah semester 4 dan lain-lain. Kayak itu kok bikin kayak segala macem ya, pikirannya jadi makin depresi. Terus ngerasa gak berguna aja gitu. Untuk menjalani hidup dengan apa yang punya, disorder yang punya itu apa? Untuk gue sendiri punya BPD itu tuh berat banget, karena gue sendiri nggak bisa, masih kayak abu-abu, orangnya nggak bisa independen. Jadi apa yang gue anggap salah kadang bisa benar di otak gue, kadang yang bisa benar gue anggap salah gitu. Dan kadang gue suka yang bikin gue itu adalah hal untuk gue menyakiti diri gue sendiri, impulsif dan lain sebagainya. Kalau lu gimana? Gue dengan kecemasan berlebih yang gue punya cukup berat, apalagi belakangan ini karena gue sekarang jadi tumpuan keluarga. Bokap gue udah nggak ada di rumah. Gue punya satu adik yang harus gue nafkahin, sekolahin. Ibu gue juga bergantung sama gue. Kadang beban-beban yang kayak gitu bikin gue kepikiran kayak, kalau gue jadi orang gagal terus ngecewain banyak orang, apa gue pantas masih hidup gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama, ya, ngerasain hal yang sama sih. Kalau gue tuh awal-awal, jadi tuh gue sempat ngalamin bullying di SD, SMP tuh kayaknya ngerasain bully terus hidupnya. Jadi gue nggak tahu gimana rasanya berteman kayak gitu-gitu. Terus gue yang harus kayak di SD tuh, gue apa sih kurangnya kok gue dibully terus gitu. Gue yang harus mengubah diri gue, oke, gue harus kayak gini biar gue banyak temennya. Tapi nggak ada lagi, terus oke, gue harus kayak gini biar gue banyak temennya. Terus kayak tetap gue dibully gitu. Kayak mulai kayak mikir, kayak orang-orang benci nih sama gue. Terus kayak orang-orang kenapa ya gitu. Terus kayaknya gue gak pantas nih hidup. Ya mulai dari situ. Habis itu berobatlah ke psikiater. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau gue sendiri, di lingkungan gue itu keluarga gue sempat tidak akur.
Di gue nggak akur sama kakak gue karena gap yang jauh banget. Jadi gue sama kakak gue yang pertama tuh 14 tahun, yang kedua tuh 8 tahun. Jadi kayak ya udah mereka kuliah, gue masih sekolah gitu. Terus keluarga bokap nyokap gue juga nggak akur, keluarganya juga nggak akur gitu. Sampai akhirnya gue juga sama ngerasain gue nggak punya temen di SD, SMP, SMA. Sampai akhirnya gue pernah kenal sama satu cowok di SMA gue, dan gue tuh kayak bener-bener tertarik itu. Kayak gue setiap suka sama orang tuh pasti kayak ya udah itu hal yang gue kayak memberikan semuanya ke dia gitu. Jadi lu orang dedikasi sekali ya. Iya, dedikasi sekali ya untuk orang lain gitu. Karena baru nemu gitu. Iya, mungkin kali ya. Cuman sampai akhirnya tuh gue ngerasa ketika dia hilang, pergi, gue tuh hancur banget, sehancur-hancurnya, kayak orang gak punya pegangan, orang yang hancur banget deh pokoknya. Sampai akhirnya kayak, aduh gue harus ngapain ya biar dia tertarik sama gue, apa gue harus menyakiti diri gue sendiri sampai dia tahu harus itu. Sampai akhirnya gue melakukan banyak sekali hal ketika gue SMA gitu, dan gue merasa gue nggak bener nih, gue harus mencari pertolongan gitu. Kira pertama kali gue ke psikolog dulu, cuman ternyata dia bilangnya gue kecemasan aja sih, dia ngomongnya gitu. Terus berlanjut sampai akhirnya bokap gue meninggal tahun ini. Nah di situ gue makin ngedrop. Terus gue berantem sama cowok gue saat itu, makin ngedrop lagi. Sampai akhirnya gue ada percobaan suicide juga, dan akhirnya ya udah gue harus ke psikiater. Kayak gue udah nggak bener deh gitu, gue merasa kayak gitu. Gue sendiri ngerasain itu awalnya mungkin gara-gara gue cukup rebel orangnya. Dari dulu tuh nggak pernah di rumah, keluar terus. Karena dulu gue mencari apa yang nggak gue temuin di rumah, yaitu perhatian dari orang tua gue. Orang tua gue dua-duanya sibuk kerja, terus gue bingung kemana. Akhirnya gue gaul sana sini, nggak benar. Cukup lama dari SMP kelas 3 mungkin sampai SMA kelas 3, awal semester 1 kuliah. Akhirnya bokap sama nyokap gue pisah. Terus akhirnya gue baru ngerasa kayak, wow, ngelihat nyokap gue nangis. Gue dari dulu nggak suka lihat perempuan nangis, karena menurut gue sangat amat menyakitkan melihat orang yang lu sayang nangis sampai susah gitu kan. Terus gue kayak, wow, kayaknya gue harus step in terus ngambil alih, biar semuanya tuh baik-baik aja buat adik gue yang perempuan, buat ibu gue. Gue pengen semuanya baik-baik aja. Akhirnya gue masuk, makanya gue mulai mendekatkan diri sama keluarga gue. Tapi ternyata setahun pertama itu hal yang cukup sulit, karena ternyata demand yang mereka inginkan tuh sangat banyak, dan gue pada saat itu belum memiliki kapasitas untuk memenuhi keinginan mereka semua. Makin lama gue ngerasa makin berat, makin capek. Akhirnya gue di tahun gue kuliah tahun kedua, gue kenal sama satu orang perempuan yang masih sampai sekarang dekat sama gue. Di situ jadi awal tempat cerita gue cerita semuanya ke dia. Akhirnya dia bilang, coba deh kamu ke psikolog kalau nggak psikiater. Kalau gue sendiri ya, gue tuh nggak tahu ya, gue tuh sekarang masih struggling untuk berdamai dengan diri gue sendiri. Karena kadang ketika gue merasa gue di bawah banget, gue akan membenci diri gue yang sangat banget. Tapi ketika gue bisa melupakan hal tersebut, dari hal-hal yang membuat gue jatuh itu, gue bisa sangat yang menyayangi diri gue sendiri, yang bisa mencari hal-hal baru yang tanpa harus ngerasa yang kayak gimana. Cuman ternyata di suatu saat ketika gue di tahun 2020, ketika gue itu berantem sama kakak gue, itu gue bikin ngedown gue karena gue merasa kayak gue jahat banget atau dan lain sebagainya. Gue merasa seperti itu. Gue menemukan suatu sisi di mana gue nggak pernah sentuh sama sekali itu alat, tapi kayak
ternyata tuh bisa membuat orang-orang tuh menjadi suka sama gue gitu. Itu adalah gue mencoba untuk melukis. Jadi ya udah, ternyata mereka ngebantu gue untuk lebih mencintai diri gue sendiri sih. Ke gue untuk sebenarnya jujurnya belum bisa, karena gue tahun kemarin tuh gue ada berada di benar-benar titik terendah gue 2021 bulan Agustus itu gue wisuda. Tapi di hari yang sama orang yang gue sayang tadi gue cerita itu yang nyuruh gue ke psikiater malah pergi sama orang lain gitu kan. Gue mulai bingung, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain. Kerjaan gue cuma di rumah bengong. Akhirnya gue ngeliat kamera, gue suka foto. Akhirnya gue nyoba deh jalan kemana aja dulu, unplanned, dengan duit sedikit, ya udah jalan aja. Akhirnya gue ke Bandung naik gunung ke Gunung Putri, habis itu ke Garut, ke Cikuray, Ciremai, naik gunung pokoknya menghilang aja dari peradaban. Ternyata gue pikir-pikir menyatu dengan alam itu, berteman dengan alam dan meninggalkan aktivitas biasa, meninggalkan smartphone kita, terus meninggalkan teman-teman itu cukup menyenangkan ya. Gue mencari pelarian gue dengan jalan-jalan ke tempat-tempat yang gue suka. Kalau sendiri gimana? Kalau gue bisa nerima diri sendiri tuh awalnya sebenarnya panjang sih ya. Kayak awalnya tuh kan kayak gini tuh bokap nyokap tuh masih kayak gak nerima gitu loh. Kayak tuh kenapa sih kayak gini, kayak kamu tuh banyakin sholat deh kayak gitu-gitu. Kamu tuh kurang iman gitu, kurang bersyukur kayak gitu-gitu. Terus kayak mikir kurang bersyukur, perasaan selama ini gue bersyukur terus gitu, ibadah emang masih kurang gitu. Terus gue kayak mikir di luar sana banyak orang yang gak pernah ibadah, mereka hidupnya fine-fine aja, kenapa gue kayak gini gitu. Gue sempet kayak gitu. Terus karena keluarga juga belum menerima, terus gue juga jadinya nggak bisa menerima juga gitu. Teman-teman juga masih beradaptasi gitu-gitu. Tapi lama-lama satu hari lah ada gue tuh kayak masuk rumah sakit gara-gara overdosis kayak gitu. Terus mungkin ayah di situ ngelihat kayak anak gue kenapa kok sampai segininya gitu, sampai separah ini kayak gitu mungkin ya. Terus kayak terus meluk kayak bilang gak apa-apa gitu, ayah di sini. Jadi kayak lebih mengerti gitu. Terus dibilang ini semua yang kamu alamin itu cobaan dari Allah gitu, cobaan buat kamu bisa nggak gitu ngelewatin ini semua. Enggak, kamu nggak yang kurang bersyukur atau kurang iman segala macam gitu. Cuman gue juga agak sedikit setuju sih, kayak kenapa sih orang-orang kayak kita tuh dikaitinnya sama kurang ibadah. Kayak kamu tuh ketika gue punya episode BPD gue balik lagi gara-gara gue kehilangan salah satu orang yang gue sayang saat itu, gue kan berusaha untuk menyakiti diri gue sendiri lagi. Kayak gue udah nggak tahu lagi, gue kayak bener-bener kayak kehilangan banget. Terus akhirnya kakak gue malah iniin gue ke kayak Pak Ustadz gitu. Konsep beribadah seseorang itu berbeda-beda gak sih? Iya. Mau agamanya sama, tapi tentang kepercayaan itu hal yang gak bisa dicampurin sama orang aja menurut gue. Karena terbiasa memikirkan keluarga gue ya kayak gimana, terus gue harus berusaha kalau gue tuh kuat itu hadapan orang lain. Mungkin kesulitan pertamanya untuk bersosialisasi sama orang lain sih, terlebih teman-teman gue. Kebanyakan teman gue kan juga laki-laki, dan laki-laki kan cenderung bodoh amat ya. Kayak apalagi ke sama laki-laki kayak ngapain sih lu cowok kok gitu. Apa sih lu pikirin, lakuin aja udah gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu yang membuat gue kayak cukup sulit berkomunikasi sama orang, karena gue dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang Islamnya sangat ketat.
ibu gue ngeliat gue terus kayak, kamu kenapa sih kebanyakan bengong gitu, kamu ada apa sih gitu, coba deh kamu sholat, coba deh kamu ngaji segala macam, deketin Allahnya, coba ke kajian, dengerin ustadz ngomong. Terus gue kayak dalam hati gue kecil dan gue nggak bakal berani nyampein itu ke ibu gue, kayak gue yang butuh didengerin, gue nggak butuh dengerin orang ngomong, gue nggak usah dengerin ustadz ngomong tentang agama, gue yang butuh didengerin, gue pengen cerita gitu. Gak lama ada satu temen dekat gue di kampus datang ke kosan, akhirnya gue ngobrol sama dia, lu kenapa, katanya belakangan ini nggak pernah ngomong, nggak pernah itu. Akhirnya gue cerita gini, terus dia kayak, oh sorry, gitu dia bilang. Itu hal yang bikin gue lega. Dia minta maaf karena sorry gue nggak tahu kalau misalkan lu lagi ngadepin hal yang seberat itu, pikiran lu serame itu. Gue minta maaf banget dan atas semua perkataan yang terlihat menyepelekan lo gitu dan macam-macam. Gue minta maaf. Cukup ngobrol lumayan lama. Akhirnya gue ngerasa lega karena dia minta maaf, dan dia juga sekarang kalau misalkan lagi pada nongkrong rame-rame, kalau misalkan gue lagi diem, gue nggak pernah dibercandain kayak dulu. Itu sih yang bikin gue kayak leganya. Akhirnya orang lain bisa melihat di sudut pandang gue gitu. Lu gimana? Kalau gue ya itu tadi sih sebenarnya, kayak keluarga nggak nerima, kayak orang tua nggak nerima, dibilang kurang iman, kurang ibadah, bla 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 segala macem. Terus ya tapi seiring berjalannya waktu dan mereka juga mungkin mulai mengerti, gue tuh udah kok ibadah udah cukup benar, gue udah melaksanakan yang emang seharusnya gue lakukan gitu. Kalau gue sih untuk pertama-tama sih sempat struggling ya ketika gue 2019 pertama kali ke psikolog. Gue bilang lah sama nyokap gue, ma aku ke psikolog. Terus dibilang, kamu ngapain ke psikolog, kamu cuma kurang iman gitu. Hal yang biasa diomongin lah. Dan sampai akhirnya ketika bokap gue meninggal, terus akhirnya udah ke psikiater dan lain sebagainya, akhirnya nyokap gue bisa menerima sih akhirnya. Tapi ya untungnya sih gue dibawa ke psikiater itu sama orang tua gue sendiri, sama mama sih tempatnya. Kalau ayah kayak masih udah dia tuh kurang iman, dia tuh kurang kurang bersyukur. Tapi kalau mama tuh kayak ya udah yuk kita ikhtiar, kita kan mama juga nggak tahu hal-hal yang kayak gitu tuh, mama nggak tahu, mama masih awam. Jadi mama kayak nyoba untuk ke psikiater, nanya dulu ke dokter awalnya, kata dokter ini bawa aja ke psikiater ibu, katanya ke psikiater atau ke psikolog, katanya. Jadi mama tuh kayak dibawa, dan akhirnya mama juga makin tahu, mungkin mama ngasih pengertian ke ayah gue gitu sih. Jadi tuh satu hari gue lagi di masa depresi yang bener-bener gue sedih banget, dan gue tuh karena pengen bunuh diri, gue bingung nih caranya gimana, gue nggak nemu alat-alatnya gitu dan lain-lain. Akhirnya gue ada obat yang dikasih psikiater, gue minum kayak bener-bener banyak sih, gue nggak ngitung berapa, pokoknya kayaknya satu strap gitu isi 10 kayak gue minum semua, terus tambah obat apa lagi gue lupa apakah gue minum. Tapi gue masih hidup gitu. Tapi apa ya, gue tuh bener-bener karena pengaruh obat mungkin ya, gue nggak sadar. Jadi kayak sadar nggak sadar gitu. Gue melek tapi gue nggak sadar gitu. Lupa gue dibawa. Gue inget gue dibawa itu, gue inget dibawa overdosis, harusnya dibawa ke rumah sakit. Orang tuh gue malah bawa ke masjid, bukan ke ustadz untuk diruqyah. Gue bener-bener dibawa, gue inget dibawa ya. Oke, gue mau kemana nih? So gue udah kayak bener-bener lemes obat dong tuh, kayak oke gitu, mau kemana? Gue kayak gitu, mau ke sana ikut aja kayak gitu. Akhirnya nyampe di tempatnya, gue nggak inget tuh apa, mungkin ustadznya kayak ngelakuin mediasi kayak gitu ya, dikiranya ketempelan mungkin ya. Gue tuh sadar nggak sadar gitu, ngapain gue bilang kayak gitu. Gue tuh ini tuh karena obat, gue nggak bisa ngomong tapi gue kayak udah lemes banget. Itu overdosis pak gitu.
1, 2, 3. Enggak. Sangat tidak setuju. Ya karena menurut gue ya balik lagi ya tadi, untuk mendekat ke untuk urusan kita sama Tuhan itu ya urusan kita aja, nggak hal-hal yang tabu kayak gue cuma butuh didengerin gitu. Ya gue cerita ke Tuhan, tapi gue kan nggak bersosialisasi sama Tuhan kan Tuhan nggak bisa ngejawab gitu. Iya, nggak bisa ngejawab langsung gitu. Kalau kecuali kita bersosialisasi sama Tuhan. Iya, kalau misalnya di sini ada Tuhan ya gue juga mau gitu kan, enak. Tapi kan semua lagi balik lagi ke kita juga harus ikhtiar juga. Nggak semuanya kita harus ke Tuhan gitu loh. Kita harus cari second opinion, kita harus cari plan-plan yang lain. Kayak misalnya kita bilang ke teman-teman kita lah, atau kita mau ke profesional dan lain sebagainya. Ya itu. Tapi bukan hanya bisa, tapi bisa kok. Cuman kita harus ikhtiar lagi gitu. Harus ada bantuan. Usahanya harus ada yang lain gitu. Selain kayak gitu, doa itu ngebantu gitu, ngebantu. Maksudnya kayak meditasi apa segala macam ngebantu kita buat kayak oke, tenang. Tapi Lebih kita tenang, harus ada lebih kalem. Tapi ada usaha lagi yang harus kita lakukan buat supaya lebih lagi, lebih sembuh, lebih tenang, lebih stabil kayak gitu-gitu sih. Iya sih, gue juga ngerasa kayak gitu. Gue sih setuju kalau itu. Kalau gue enggak. Kalau gue setuju karena untuk gue pribadi, pertama kali gue datang ke profesional itu cuma sekali. Itu ke temen nyokap gue, nggak sengaja gitu. Kayak dia lagi main ke rumah gue terus ngeliat gue kayak, coba sini kamu ada masalah apa, cerita sama tante gitu kan. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol, oh ya. Tapi kalau sama temen gue kan ya, saat gue datang ke profesional itu, gue itu mengiyakan gue sakit. Gue merasanya seperti itu. Tapi gue sebenarnya karena gue mungkin pengen terlihat kuat deh pada dasarnya itu. Jadi kayaknya kalau gue datang terus dan merutinkan itu ke profesional, menurut gue kayaknya nggak bakal lebih baik sih. Akan lebih baik jika gue cerita ke orang yang seumuran sama gue dan dia bisa ngerti gue. Udah cukup aja menurut gue segitu. Kalau untuk gue yang memang ada disordernya ini memang agak sulit ya. Kalau misalnya harus kayak misalnya depresi dan lain sebagainya tuh agak sulit. Apalagi yang orang-orang dengan multiple layer itu tuh, yang kayak bilayer kayak lain sebagainya tuh apalagi sulit untuk nanganinnya. Jadi mau nggak mau kita juga harus ada terapi obatnya buat lebih tenang, buat stabilizer gitu-gitu sih. Gue juga gitu sih, nggak setuju karena kalau misalkan nggak semua orang ngerti gitu. Betul. Nggak semua juga bisa, nggak semua teman-teman kita bisa kayak bisa selalu ada. Mereka punya kesibukan sendiri, kita juga nggak tahu. Mereka mungkin bisa aja bosan sama kita, capek nanganin kita. Tapi kalau misalkan profesional, mereka memang kerjanya begitu, memang sudah seharusnya begitu, jadi mereka bisa mendengarkan kayak gitu-gitu, mereka bisa lebih mengerti. Tapi kalau misalnya temen, mungkin mereka bisa membantu meringankan gitu gejala-gejala yang ada. Tapi kalau misalkan profesional sih gue rasa kayak bantuan lah perlu. Apalagi buat yang kayak ya macam-macam gejalanya, kayak gue nggak bisa, susah tidur segala macam kayak gitu, mau nggak mau butuh obat gitu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.